Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karal kafirun walau karal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwani, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sampai pada Ramadan hari ini disertai doa semoga Ramadan yang telah kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk melanjutkan hingga Ramadan ini selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, saudaraku rahimakumullah. Sesungguhnya saum Ramadan memang intinya adalah mengendalikan diri, menahan diri khususnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dari nafsu makan ataupun minum, dan yang kedua adalah syahwat seksual. Kenapa dua hal tadi itu perlu dikendalikan oleh manusia? Karena sesungguhnya dua hal itulah yang sebetulnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dapat membinasakan manusia. Sebagaimana dalam salah satu sabda beliau Rasulullah SAW, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sungguh, di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat mengikuti hawa nafsu perut dan pada kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Oleh karena itu, wajar kita umat Islam diperintahkan untuk saum Ramadan selama 1 bulan lamanya dalam rangka terhindar dari kerusakan, terhindar dari fitnah-fitnah yang mana kita akan kendalikan nafsu makan kita, nafsu syahwat kita. Hanya saja, ikhwani rahimakumullah, saudaraku, bahwa Islam tidak hanya memberikan rambu-rambu apa saja yang betul-betul membatalkan puasa, namun juga memberikan rambu-rambu bagaimana supaya puasa kita tidak sia-sia, ya. Karena disinyalir ada orang yang berpuasa namun sayangnya puasanya hanya menghasilkan rasa haus dan lapar saja. Dalam hal ini hadis riwayat Imam At-Tabrani meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin haddahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu selain rasa lapar dan dahaga saja. Semoga kita tidak masuk yang demikian. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah diriwayatkan bersabda, khamsatun yafturna shaima. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Para mufassirin menafsirkan khamsatun yafturna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu al-yaminul kadzibah wan nazratu bi syahwatin. Yakni ada 5 hal kata Nabi Muhammad SAW yang apabila dilakukan maka sia-sia pahala puasa kita, meskipun tidak makan dan tidak minum sehari penuh, tidak melakukan hubungan seksual, hal-hal yang membatalkan langsung puasa kita, tapi ada nilai puasa kita yang hilang apabila 5 hal ini dilakukan. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah al-kadzibu, berdusta. Berdusta ini dalam Islam adalah haram, ya. Berdusta haram terkecuali ada dalil yang membolehkannya. Misalkan berdusta dalam peperangan, berdusta karena keharmonisan suami istri, ya. Yakni berdusta misalkan suami berkata pada istrinya, meskipun masakannya dalam hal ini kurang garam, ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW,
Maka ketika istrinya bertanya, "Wahai suamiku, bagaimana masakan yang aku buat?" Maka Rasulullah cukup tersenyum, ya, mengangguk-angguk dan sambil mengajak ya, salah satu istri beliau yang memasakkan tadi untuk mencicipi bersama. Maka langsung ketahuanlah bahwa memang masakannya kurang garam, misalkan begitu. Nah, begitu juga misalkan suaminya membelikan baju, anggaplah sekarang ini sudah layak untuk diganti, maka meskipun bajunya murah, tidak begitu bermerek, maka istrinya ketika ditanya pendapatnya, "Wahai istriku, bagaimana baju yang baru aku beli ini?" Maka sang istri mengatakan, "Bagus ya, ini baju yang jarang saya punya." Nah, ini adalah salah satu bohong demi keharmonisan rumah tangga. Maka inilah yang dibolehkan, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada rukhsah, ada keringanan dalam berdusta. Di luar yang keringanan tadi, maka al-kadzib kulluha haram, berdusta itu haram. Ya. Jadi keringanannya adalah pada saat berdusta, pada saat berperang. Ya. Berdusta ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, dan yang ketiga adalah dustanya suami kepada istri, dan sebaliknya dustanya istri kepada suami dalam rangka keharmonisan. Kembali yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa, yakni al-ghibatu. Al-ghibah artinya, definisi syar'inya adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Baik keburukannya itu memang ada, tetapi kita tidak dibolehkan membicarakan keburukannya itu di belakangnya. Apabila yang dibicarakan itu tidak sesuai fakta, artinya salah, itu namanya fitnah. Ya. Justru ghibah itulah membicarakan hal-hal yang benar, ada kekurangan, tetapi malah tidak dibolehkan untuk membicarakan kekurangan itu di belakang orang tersebut. Oleh karena itu, ghibah ini juga bisa menimbulkan pahala saum kita menjadi terhapus. Ya. Sebagaimana kadzib, sebagaimana dusta, ghibah juga ada perkecualiannya. Ya, ghibah dibolehkan misalkan dalam kitab Nailul Autor disebutkan boleh ghibah itu dilakukan apabila sudah tersebar lebih dulu berita tentang keburukan seseorang, sehingga kita membicarakannya bukan lagi sebagai menghibah, tapi karena sudah tersebar keburukannya. Dan bisa juga atau dibolehkan juga ghibah misalkan ketika kita diminta menjadi saksi di pengadilan, maka dibicarakanlah dalam sidang pengadilan itu beberapa keburukan-keburukan, dan itu namanya tidak ghibah. Yang ketiga, ikhwan sekalian rahimakumullah, yang membatalkan pahala puasa adalah an-namimah. Namimah adalah adu domba. Sementara kita sebagai seorang muslim justru dianjurkan untuk saling mendamaikan. Apabila ada yang berselisih, kita cari cara supaya mendamaikan, bukan terbalik, malah dikipas-kipasin, dipanas-panasin gitu ya. Malah menjadi namimah, adu domba. Nah, yang keempat, al-yaminul kadzibah. Yang dapat membatalkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Sumpah palsu di pengadilan. Kita bersumpah di depan pengadilan itu sebetulnya tidak melihat, tetapi kita ngomong melihat. Sebetulnya tidak mendengar, tapi kita berkata mendengar. Maka sumpah palsu itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang terakhir, yang dapat membatalkan pahala puasa adalah an-nadhratu bisyahwati, memandang dengan syahwat. Tentunya memandang yang bukan haknya, memandang lawan jenis, yang tentunya itu adalah hal yang memandang auratnya. Disinilah tantangan-tantangan kita. Ya, memandang dengan syahwat artinya memandang dengan menikmati, memandang dengan maksud. Dikecualikan apabila memandang tanpa maksud sama sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT dapat memenuhi
perintah dan larangan Allah tentang puasa ini khususnya, dan juga menjauhi hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.